Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Eva Nursanti, rekan saya Rizky Rafika Alwi akan memaparkan paper kami kelompok 5 terkait materi spiritual leadership. Selamat menyaksikan. Tahap pertama adalah latar belakang. Pada latar belakang pendidikan Islam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial. Fokus pendidikan tidak hanya pada satu kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Kepemimpinan menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas pendidikan Islam. Kepemimpinan Islam bersifat amanah, baik itu moral maupun spiritual, bukan hanya sebagai manajerial saja. Terjadi krisis moral akibat dominasi pendekatan kognitif dalam pendidikan. Spiritual leadership menjadi solusi bagi berbasis nilai keikhlasan, integritas, dan makna hidup. Kepemimpinan Islam berorientasi kepada pembentukan manusia berilmu dan berakhlak. Kepemimpinan modern belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi spiritual. Spiritual leadership terbukti meningkatkan kinerja, budaya organisasi, dan kualitas pembelajaran. Implementasi masih terkendala pemahaman konsep, sekularisasi, dan teknologi. Diperlukan keseimbangan antara profesionalisme dan spiritualitas dalam kepemimpinan. Kajian spiritual leadership penting untuk menjawab tantangan pendidikan modern. Adapun rumusan masalah, bagaimana konsep spiritual leadership dalam pendidikan Islam? Apa saja nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinan pendidikan Islam? Bagaimana implementasi spiritual leadership di lembaga pendidikan Islam? Apa dampak spiritual leadership terhadap kualitas pendidikan Islam? Apa tantangan dan solusi dalam penerapan spiritual leadership? Kemudian tujuan penulisan. Yang pertama adalah mendeskripsikan konsep spiritual leadership dalam pendidikan Islam. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Dan yang ketiga, menganalisis implementasi spiritual leadership di lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, menjelaskan dampak spiritual leadership terhadap pendidikan Islam. Dan yang kelima, mengkaji tantangan serta solusi penerapan spiritual leadership. Selanjutnya pada paper kami bab 2-nya adalah pembahasan konsep spiritual leadership dalam pendidikan Islam. Kepemimpinan berbasis nilai spiritual yang terdiri dari integritas, empati, dan keadilan. Mengintegrasi aspek moral, spiritual, dan manajerial. Berlandaskan tauhid sebagai prinsip utama. Kepemimpinan sebagai ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin sebagai teladan atau role model, mengedepankan musyawarah atau syura dalam pengambilan keputusan. Berorientasi pada pembentukan generasi berakhlak dan berilmu. Menyeimbangkan hubungan vertikal antara Allah dan horizontal dengan manusia itu sendiri. Mendorong pengembangan diri dan pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan bermanfaat. Nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama adalah amanah, yaitu tanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah sidik, yaitu kejujuran dalam tindakan dan ucapan. Yang ketiga adalah taklif, yaitu komunikasi yang terbuka dan transparan. Yang keempat adalah fatanah, yaitu kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, keikhlasan, yaitu bekerja tanpa kepentingan pribadi. Yang keenam adalah keadilan,
yaitu perlakuan yang adil kepada semua pihak. Yang ketujuh, yaitu kasih sayang atau rahmah, yaitu menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kedelapan, yaitu empati, yaitu memahami kebutuhan orang lain. Yang kesembilan, yaitu integritas. Integritas adalah konsistensi dalam nilai dan tindakan. Yang kesepuluh adalah musyawarah, yaitu pengambilan keputusan secara kolektif. Nilai-nilai ini membentuk kepemimpinan yang beretika dan bermakna. Bagaimana implementasi spiritual leadership dalam lembaga pendidikan Islam? Kepala sekolah sebagai teladan utama, integritas, nilai spiritual dalam kurikulum, pembentukan budaya sekolah religius, pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan lain-lain. Hubungan guru siswa berbasis kasih sayang dan penghormatan, manajemen berbasis nilai dan etika, pengambilan keputusan secara adil dan transparan, pelibatan seluruh stakeholder, mulai dari guru, siswa, dan orang tua. Program pelatihan, seminar, dan penguatan karakter, pengembangan sumber daya manusia berbasis spiritual, di mana kolaborasi sekolah dan keluarga dalam pembinaan spiritual. Evaluasi berkelanjutan terhadap program spiritual leadership. Dampak spiritual leadership terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, meningkatkan karakter dan moral peserta didik. Kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Yang ketiga, menciptakan budaya organisasi yang harmonis dan positif. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan antar anggota organisasi. Yang kelima, mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keenam, meningkatkan kualitas hubungan sosial di sekolah. Yang ketujuh, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kedelapan, meningkatkan citra lembaga pendidikan di masyarakat. Yang kesembilan, meningkatkan kesejahteraan emosional warga sekolah. Dan yang terakhir, membentuk generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Pembahasan selanjutnya, tantangan dan solusi dalam penerapan spiritual leadership. Adapun tantangannya, yang pertama, kurangnya pemahaman konsep spiritual leadership. Yang kedua, dominasi pendekatan administratif. Yang ketiga, pengaruh sekularisasi dalam pendidikan. Yang keempat, dampak negatif perkembangan teknologi dan sulitnya integrasi nilai spiritual dalam budaya organisasi. Apa solusinya? Solusi yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan kepemimpinan spiritual. Yang kedua, penguatan komitmen pemimpin sebagai teladan. Yang ketiga, membangun budaya organisasi berbasis nilai spiritual. Yang keempat, integrasi nilai spiritual dengan teknologi. Yang kelima, program pembinaan karakter secara berkelanjutan. Yang keenam, dukungan kebijakan lembaga pendidikan. Dan terakhir adalah evaluasi serta pengembangan program secara sistematis. Pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi dapat kita simpulkan, spiritual leadership adalah model kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai spiritual, moral, dan profesional. Nilai utama adalah amanah, sidik, taklif, khatanah, keikhlasan, dan keadilan. Implementasi dilakukan melalui keteladanan kurikulum, budaya sekolah, dan manajemen berbasis nilai. Memberikan dampak positif pada karakter siswa, kinerja guru, dan budaya organisasi. Tetap relevan meskipun menghadapi tantangan seperti sekularisasi dan perkembangan teknologi. Menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Saya Eva Nosanti Dan saya Rici Rafikawi. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.